Jika datang kepadaku suatu hari yang di dalamnya aku tidak bertambah dalam amal yang mendekatkan diriku kepada Allah, maka tidak ada keberkahan bagiku dalam terbitnya matahari pada hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah nasihat atau kalam dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagian pertama dalam bab ketaatan dan kemaksiatan. Pahala dan siksa. Yang pertama, sesungguhnya Allah menetapkan pahala bagi yang mentaatinya dan siksa bagi yang bermaksiat kepadanya, agar menjauhkan hamba-hambanya dari siksanya dan memasukkan mereka ke dalam surganya. Nasihat yang kedua, sesungguhnya di antara hal yang menjerumuskan seorang hamba untuk berbuat durhaka terhadap Allah adalah terus-menerus berbuat maksiat, namun dia berharap akan ampunannya. 3. Inti semua perkara adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tiangnya adalah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat yang keempat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ketaatan sebagai keuntungan bagi orang-orang yang cerdas ketika orang-orang yang lemah lalai. 5. Takutlah kalian berbuat kemaksiatan kepada Allah ketika kalian sedang sendirian, karena sesungguhnya saksinya adalah yang memutuskan perkara, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Jika manusia meninggalkan urusan agama mereka demi mengejar kebaikan atau kesenangan dunia mereka, niscaya Allah akan membukakan kepada mereka apa yang lebih mudarat darinya. Nasihat yang ketujuh tentang pahala dan siksa. Jika engkau telah sampai pada tujuanmu, maka jadilah engkau orang yang paling merendahkan diri kepada Tuhanmu. Jika engkau kuat, maka jadikanlah kekuatanmu itu dalam hal ketaatan kepada Allah. Dan jika engkau lemah, maka jadikan kelemahan itu dalam hal kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat yang ke-8 dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada para nabi adalah yang paling tahu tentang apa yang dibawa oleh mereka, para nabi. Kemudian Sayyidina Ali membaca ayat ini. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan nabi ini Muhammad serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Quran Surat Al-Imran ayat 63. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya kekasih Muhammad adalah orang yang menaati Allah meskipun jauh hubungan kekerabatannya dengan beliau. Dan sesungguhnya musuh Muhammad adalah orang yang bermaksiat kepada Allah meskipun dekat hubungan kekerabatannya dengan beliau. Nasihat yang ke-9, jika orang yang mengenal Tuhannya bermaksiat kepada Allah, niscaya dia akan menguasakan kepadanya orang yang tidak dikenal oleh orang itu. 10. Jika datang kepadaku suatu hari yang di dalamnya aku tidak bertambah dalam amal yang mendekatkan diriku kepada Allah, maka tidak ada keberkahan bagiku dalam terbitnya matahari pada hari itu. Nasihat yang ke-11, tinggalkan dosa-dosa itu sebelum ia meninggalkanmu dengan kematianmu. 12. Syukur atas setiap nikmat adalah dengan menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13, paling sedikitnya yang diwajibkan kepada kalian terhadap Allah adalah janganlah kalian menjadikan nikmat-nikmatnya yang dikaruniakan kepadamu sebagai sarana dalam bermaksiat kepadanya. Nasihat 14, takutlah kepada Allah berkenaan dengan hamba-hambanya dan negerinya, karena sesungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan termasuk yang berkenaan dengan sebidang tanah dan binatang-binatang ternak. Taatilah Allah dan janganlah kalian bermaksiat kepadanya. Oleh karena itu, jika kalian melihat kebaikan, ikutilah Dia. Dan jika kalian melihat keburukan, hendaklah kalian berpaling darinya. 15, barang siapa ingin mendapatkan kekayaan tanpa kekuasaan dan bilangan besar tanpa keluarga, hendaklah dia keluar dari kehinaan, maksiat kepada Allah menuju kemuliaan taat kepadanya. Niscaya dia akan mendapatkan itu semua. 16, barang siapa ingin melihat kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah dia melihat kedudukan Allah pada dirinya. Nasihat 17, hati-hatilah jangan sampai Allah melihatmu sementara engkau sedang bermaksiat kepadanya, dan jangan sampai Dia tidak melihatmu di saat engkau menaatinya. Jika tidak demikian, niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Jika engkau kuat, maka hendaklah kekuatan itu dalam hal ketaatan kepada Allah. Dan jika engkau lemah, maka hendaklah kelemahan itu dalam hal bermaksiat kepadanya. 18, kesempurnaan ikhlas adalah menjauhi segala kemaksiatan. Nasihat ke-19, Ali bin Abi Thalib berkata kepada putranya Hasan, "Amma ba'du, sesungguhnya apa yang ada di tanganmu dari dunia ini adalah milik orang yang sebelummu, dan ia akan berpindah menjadi orang lain sesudahmu. Sesungguhnya engkau mengumpulkan harta itu untuk salah satu dari kedua macam orang ini. Seseorang yang berbuat ketaatan kepada Allah dengan harta yang kau kumpulkan ini, maka dia berbahagia dengan apa yang engkau dapatkan dengan susah payah itu. Atau seseorang yang telah berbuat maksiat kepada Allah dengan harta yang engkau kumpulkan itu, maka engkau merasa susah dengan harta yang engkau kumpulkan untuknya itu. Kedua macam orang ini tidak pantas untuk kau utamakan atas dirimu sendiri atau menjadi beban bagimu. Oleh karena itu, berharaplah bagi orang yang sudah meninggal agar dia mendapatkan rahmat Allah, dan bagi orang yang masih hidup agar dia mendapatkan rezeki Allah." Nasihat yang terakhir yang ke-20 di bagian pertama ini, barang siapa yang bersenang-senang dengan bermaksiat kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kehinaan. Itulah untayan nasihat atau kalam dari Imam Ali bin Abi Thalib dalam tema pahala dan siksa. Sampai bertemu di nasihat atau kalam-kalam berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.